Mundur Wir, yang dicari yang bisa nyemangatin, bukan yang nyakitin. Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Mundur Wir, yang dicari yang bisa nyemangatin, bukan yang nyakitin. Atta Halilintar kembali disorot karena dikaitkan dengan isu boykot. Iya, dikabarkan diboykot oleh beberapa stasiun televisi, diantaranya MNC dan TV One. Kabar itu dimulai oleh sebuah video TikTok yang dibuat oleh salah satu akun. Akun ini menggabungkan beberapa video yang menunjukkan pemilik MNC Haritanu Sudibjo, kemudian Atta Halilintar dan Ardi Bakri serta Nia Ramadhani. Kemudian Atta Halilintar menunjukkan bukti pesan yang menyatakan dirinya tidak diboykot oleh pihak stasiun televisi manapun. Ia menampilkan Haritanu mengirimkan pesan untuk meluruskan bahwa MNC Group tidak melakukan boykot. Lalu Atta meminta izin untuk mengunggah pesan tersebut agar bisa dibaca oleh publik. Ia juga melakukan hal yang sama dengan Nia Ramadhani. Kak, titik bilang Atta ya, ini nggak ada sangkut paut sama Ardi ya, jadi nggak enak hubunginya. Ya begitulah pesan dari pihak Nia dan Ardi. Hati-hati kemakan fitnah di TikTok or sosmed lainnya ya. Kemarin di chat Pak Hati, sekarang di chat Kak Nia dan Mas Ardi Bakri. Ya begitulah tulis Atta Halilintar. Isu itu mulai disebarkan ketika Atta Halilintar diduga menyindir Fuji dalam video buatannya. Atta yang menyebut tidak menyindir tetap meminta maaf kepada pihak keluarga Fuji jika mereka merasa tersinggung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mundur Wir, yang dicari yang bisa nyemangatin, bukan yang nyakitin. Karena aku ngerasa aku anggap dia keluarga, ternyata dia ngeliat aku sebagai ya nggak tahu lah. Kalau aku jawab kan jadi nyerang ya, yang misalnya anggap aja aku takutnya aku jawab Si Pagi nih, iya, aku izin. Nah, ya kalau seandainya dia memposting, ya kamu harus nanyanya kepada pihak yang memposting. Pasti tujuannya apa sih, maksudnya harusnya nggak tanyakan. Tapi kan Atta sendiri dibilang nggak punya empati nih Pak. Maksudnya Nggak punya empati mungkin terhadap almarhum, mungkin baju seperti apa Karena sih? memposting hal tersebut. Hal tersebut kan padahal kan udah kejadian itu cukup lama gitu. ya kalau soal itu harus kembali. Saya kan belum pernah mendengarkan dia, apakah dia pernah menyampaikan statement seperti itu. Nggak pernah, nggak dia menyampaikan statement? Tidak bahwa dia menyampaikan sih, cuma kan dia dari repost postingannya itu kan, jadi netizen beralasan kok tidak punya empati gitu Pak. ya gimana ya, saya nggak bisa juga mengomentari kalau hal yang tidak jelas ya, yang tidak pasti ya, kurang tepat juga. Nanti takutnya kemana lagi arahnya. Harus saya rasa harus kita tanyakan ke dia lebih dahulu. Ketika Vanessa nikah sama almarhum ini udah hamil duluan dulu. Yang aku nggak habis pikir, urusannya si Atta nih apa sampai post ulang. Itu loh, urusannya dia apa? Atta Halilintar lagi-lagi mendapatkan nyinyiran dari netizen usai dirinya mengunggah Instagram story yang berisikan komentar darinya di salah satu akun haters Fuji. Hal ini bermula saat salah satu akun TikTok yang diduga haters dari Fuji membuat unggahan tentang tren "jangan ya dek ya, nikah tanpa restu orang tua, jangan ya dek". Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa terpaksa direstuin karena hamil duluan. Paham? Demikian unggahan akun tersebut. Kemudian Atta Halilintar ikut berkomentar dengan meminta netizen untuk tidak menyinggung mendiang Vanessa Angel. Menurutnya,
Mendiang Vanessa Angel adalah salah satu orang yang baik. Al-Fatihah buat Kak Vanessa. Kak Vanessa orang baik dan teman saya, tulis komentar Atta Halilintar. Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanes, Pak Haji, Oma, Gala, dan Kakak Fuji. Biarkan Kak Vanes tenang, tambahnya. Rupanya tangkapan layar tersebut kemudian diunggah ulang oleh beberapa akun Instagram gosip. Banyak netizen yang menilai jika suami Aurel Hermansyah itu minim empati. Atta, aku ngerti niat kamu baik, nyuruh yang bikin konten untuk damai. Tapi kayaknya nggak perlu deh kamu repost di story isi kontennya. Jadi kayak kamu malah nunjukin masa lalu Kak Vanes ke lebih banyak orang, komentar netizen. Ngapain Atta ikut komen sih? Jadi ke-up kan? Caper juga nih Haji Atta, konten kreator, pungkas netizen yang lain. Diduga sindir Fuji, Atta Halilintar banjir hujatan hingga kehilangan jutaan followers dalam semalam. Atta Halilintar banjir hujatan dari netizen usai dirinya diduga menyindir Fuji dalam salah satu konten di media sosial miliknya. Tidak hanya menerima hujatan, Atta Halilintar juga kehilangan jutaan followers karena hal ini. Sebelumnya, Atta Halilintar membuat konten Jangan Ya Dek Ya di TikTok. Dalam salah satu pertanyaan banyak yang menuding jika Atta menyindir mantan kekasih Tariq Halilintar, yaitu Fuji. Meskipun tidak secara jelas menyebut nama Fuji, banyak netizen yang kemudian beranggapan bahwa kakak Tariq Halilintar ini sedang menyindir selebgram yang punya banyak penggemar ini. Berbagai hujatan diberikan netizen untuk Atta Halilintar. Dirinya bahkan harus memberikan klarifikasi bahwa ia sedang tidak menyindir Fuji dalam konten tersebut. Baru-baru ini, akun @andre_29 menyebut bahwa Atta Halilintar kehilangan total 2 juta pengikut di media sosial miliknya. Akun TikTok tersebut menjelaskan jika hal ini karena Nikita Mirzani yang meminta agar banyak orang ikut melakukan unfollow ke akun Atta Halilintar. Dan akibatnya, nih ya, karena Nikita berkoar-koar di media sosial dan mengajak semua orang untuk mengunfollow Atta Halilintar. Katanya nih guys, Atta Halilintar dalam semalam kehilangan 2 juta followers, ujar akun tersebut. Menjadi perbincangan hangat di media sosial, unggahan mengenai Atta Halilintar yang banjir hujatan hingga kehilangan jutaan followers ini lalu menuai berbagai komentar. Jos, Atta baru 2 juta, besok 5 juta, balas netizen. Tidak diketahui dengan pasti mengenai jumlah followers Atta yang mengalami penurunan usai menyindir Fuji, imbas dari aksinya yang diduga melakukan hal tersebut. Komentar di unggahan Atta Halilintar dipenuhi berbagai hujatan dari netizen. Rupanya tangkapan layar tersebut kemudian diunggah ulang oleh beberapa akun Instagram gosip. Banyak netizen yang menilai jika suami Aurel Hermansyah itu minim empati. Atta, aku ngerti niat kamu baik, nyuruh yang bikin konten untuk damai. Tapi kayaknya nggak perlu deh kamu repost di story isi kontennya. Jadi kayak kamu malah nunjukin masa lalu Kak Vanes ke lebih banyak orang, komentar netizen. Ngapain Atta ikut komen sih? Jadi ke-up kan? Caper juga nih Haji Atta, konten kreator, pungkas netizen yang lain. Diduga sindir Fuji, Atta Halilintar banjir hujatan hingga kehilangan jutaan followers dalam semalam. Atta Halilintar banjir hujatan dari netizen usai dirinya diduga menyindir Fuji dalam salah satu konten di media sosial miliknya. Tidak hanya menerima hujatan, Atta Halilintar juga kehilangan jutaan followers karena hal ini. Sebelumnya, Atta Halilintar membuat konten Jangan Ya Dek Ya di TikTok. Dalam salah satu pertanyaan banyak yang menuding jika Atta menyindir mantan kekasih Tariq Halilintar, yaitu Fuji. Meskipun tidak secara jelas menyebut nama Fuji, banyak netizen yang kemudian beranggapan bahwa kakak Tariq Halilintar ini sedang menyindir selebgram yang punya banyak penggemar ini. Berbagai hujatan diberikan netizen untuk Atta Halilintar. Dirinya bahkan harus memberikan klarifikasi bahwa ia sedang tidak menyindir Fuji dalam konten tersebut. Baru-baru ini, akun @andre_29 menyebut bahwa Atta Halilintar kehilangan total 2 juta pengikut di media sosial miliknya. Akun TikTok tersebut menjelaskan jika hal ini karena Nikita Mirzani yang meminta agar banyak orang ikut melakukan unfollow ke akun Atta Halilintar. Dan akibatnya, nih ya, karena Nikita berkoar-koar di media sosial dan mengajak semua orang untuk mengunfollow Atta Halilintar.
Katanya nih guys, Atta Halilintar dalam semalam kehilangan 2 juta followers, ujar akun tersebut. Menjadi perbincangan hangat di media sosial. Unggahan mengenai Atta Halilintar yang banjir hujatan hingga kehilangan jutaan followers ini lalu menuai berbagai komentar. Jos, Atta baru 2 juta, besok 5 juta, balas netizen. Tidak diketahui dengan pasti mengenai jumlah followers Atta yang mengalami penurunan usai menyindir Fuji, imbas dari aksinya yang diduga melakukan hal tersebut. Komentar di unggahan Atta Halilintar. Hai, lu udah tahu belum berita tentang Atta Halilintar yang diboikot sama MNC berseteru sama Pak Heri Tanu? Karena kalau lu belum tahu, kita gak bakal nyambung nih obrolan. Oke, Jadi gini ceritanya, karena kontroversial dari Atta Halilintar dari video yang soal senggol Fuji, terus ngeungkit aib dari almarhumah Vanessa dengan repostannya di Instastory itu ya. Nah, keluarlah kebijakan dari seorang Bapak Heri Tanu ini yang bilang ngeboikot si Atta Halilintar gitu. Ditanggapin lah sama si Atta Halilintar ini, pas ditanya pers, keluarlah statement dia. Statement lu jadinya digoreng nih sama pers juga. Ia mengatakan bahwa ada sifat ancaman ke Bapak Heri Tanu nih, dan berkata bilang akan ngebongkar rahasia-rahasia. Kalau ngeboikot kalian semua, gua akan ungkap rahasia. Penasaran juga sih maksudnya itu apa rahasia, tapi itu nanti aja ya. Nah, sampailah di telinga Bapak Heri Tanu gitu lah ya kan. Gak terima lah nih, emosi juga nih si bapak gitu ceritanya. Nah, ada rencana pelaporan polisi gitu. Aduh, gue gak ngerti ya, udah dari video kontroversial lu soal senggol Fuji lah, ngungkit aib almarhumah lah, sekarang MNC. Lu kenapa sih bang? Serius deh, gue tuh mau nanya, lu tuh ada apa gitu loh? Apakah lu under pressure sampai lu tuh gak bisa kontrol diri juga? Lu ada apa? Mendingan lu diem deh, diem gitu loh. Kalau lu udah tahu statement lu tuh bakal digoreng bikin kontroversial, mendingan lu diem. Karena kasihan keluarga lu juga yang bakal dibawa-bawa sama netizen raya ini gitu. Udah ye, jangan rusak citra lu makin jauh gitu. Better lu sekarang diem, lu simak, lu minta maaf kalau memang lu udah salah. Kagak dosa bang minta maaf kalau memang kita ada salah gitu loh. Andai kata pun kita nggak tahu salah kita apa, udah kita ngalah bukan berarti kalah bang. Udah ye, lu mendingan minta maaf ya, biar nih suasana kagak makin runyem ye. Gue juga nontonnya berita-berita tentang lu semua nih di FYP gue itu runyem sendiri juga. Gue kayak gue tuh bingung kenapa. Udah ye, semoga baik-baik aja ya. Ketika apa yang kita lakukan di kehidupan ini, kita pasti pahamnya. Kita diberi akal, jiwa, rasa, pikiran yang bagaimana, dan kita juga punya pengalaman hidup. Pengalaman hidup inilah menjadikan landasan kekuatan bagi kita menjadi seseorang di muka bumi ini. Nah, apa yang kita ketahui, yang kita bisa lihat juga dari sisi kehidupan sosial orang lain, tapi jangan sampai itu menjadikan sesuatu hal bahan untuk menghina hidup orang lain. Karena satu hal yang harus kita ketahui, hidup seseorang itu sudah ada yang mengatur, yaitu Sang Pencipta. Nah, apa yang kita lakukan itu harusnya kita berpola begini, sinkron tidak apa yang kita ingin sampaikan dengan apa yang kita report. Nah itu, sorry ya, aku bukannya apa. Jadi hal-hal yang harusnya kita ketahui juga sebagai seseorang public figure ya, kita tahu bagaimana dampak yang akan terjadi ketika ini tidak melihat satu hal kesenambungan ya, adanya satu hal konteks yang sama. Nah, jadi ini bukan sesuatu hal fitnah yang dilakukan oleh netizen, karena ada hal yang kita lihat, kita saksikan kok seperti ini. Nah, hal yang akan dilakukan tentulah sesuatu hal yang pastinya kritik, yang tapi kalau saya jujur, saya tidak ada sentimen pribadi, karena kritik ini yang saya rasakan saya harus lakukan ketika saya melihat ada sosok seorang anak kecil. Pantas tidak ini ya buat akun-akun bodoh atau siapapun. Ada hal yang harus kita ketahui, Allah atau Tuhan itu punya kuasa penuh atas hidup seseorang. Takdir, maut, jodoh, apapun itu dia yang mengatur, Tuhan kita yang mengatur.
Sekarang gini, hal yang terpenting harus kita ketahui. Ketika seorang anak kecil, kalau boleh dia memilih, dia tidak mau ditakdirkan sebagai yatim piatu. Bagaimana halnya ketika itu juga terjadi terhadap kehidupan kita? Sebesar apapun kesalahan yang dibikin orang tua, sebesar apapun dosa yang dilakukan orang tuanya, kita tidak bisa menghakimi itu. Apalagi orang tuanya sudah menjadi seorang mayit jenazah dan sudah dikubur. Di dalam alam kuburnya, seorang ibu yang kalian tuduh itu sudah mempertanggungjawabkan segala apa. Bahwa kalian melihat itu loh. Jadi saya bukan nyinyir di sini, tapi saya berlaku sebagai seorang ibu. Saya pernah melahirkan. Saya pernah lihat kekayaanmu, kejayaanmu. Itu bukan hal yang harus kamu menjadikan satu hal. Ini loh gue. Tapi bagaimana kita mencintai anak yatim piatu? Respect, karena saya merasa apa yang dialami anak ini ketika itu menimpa dengan anak saya. Jadi aktualisasi kehidupan kita. Sinkronkan kok. Sinkronkan ya. Buat Pak Haji. Pak Haji, Anda menangis di depan Ka'bah. Anda membesarkan nama Allah. Anda melapaskan nama Allah. Saya di sini bukannya sok pintar. Saya harus, tapi di situ ada kecil, ada yatim ya. Jangan, gak baik. Kita tidak pernah tahu perputaran hidup ini. Bersyukurlah bagi orang-orang yang tidak mengalami seperti kehidupan Gala saat ini. Walaupun dia merasakan kemewahan kasih sayang, tapi dia pasti rindu. Apakah kita tidak tahu bahwa Gala ini rindu sama seorang ayah, mami, papinya? Jadi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, Tuhanlah yang berkehendak atas kehidupan kita. Saya juga bukan orang sempurna. Saya banyak susah, banyak salahnya terhadap Tuhan saya. Saya juga banyak mengecewakan. Tapi dari sini saya belajar bagaimana saya melakukan apapun. Saya melihat hidup ini adalah satu hal, perjalanan bagaimana saya belajar dan belajar. Mohon lihat ya, ketika kita yakin bahwasanya kita punya Tuhan, kita mampu untuk tawadu, kita mampu menundukkan diri kita. Saya bukan siapa-siapa, saya ada pemiliknya. Itu ya, buat teman-teman yang ngomongin saya nyinyir dalam hal apa sayang? Ketika saya menyampaikan bahwa itulah memang kebenaran yang kita sama-sama ketahui. Seorang anak yatim piatu sudah sewajarnya kita menyayangi, karena itu anak pilihan yang datangnya dari Tuhan. Apalagi dia menjadi yatim piatu dalam keadaan masih kecil. Oke, terima kasih. Begitulah informasi update kali ini. Jangan lupa untuk terus bangun channel Formasi Seleb dengan cara like, comment, dan share channel YouTube ini. Sahabat fans Leslar, sampai jumpa di video update selanjutnya. Salam terima kasih.